kali ini kami akan mencoba mempresentasikan hasil atau tindak lanjut dari diskusi kita minggu lalu, yaitu yang pertama adalah KSD bersama daerah dengan daerah lain. Kemudian akan lanjutkan dengan kita kerja daerah dengan pihak ketiga. Seperti yang kita ketahui sudah sepakat untuk besaran proses secara umum mengenai KSDT tersebut, dan dari situ kami lebih mendetailkan terkait dengan integrasi atau kami kaitkan dengan sistem KMS maupun e-office. Nah, ini tampilannya seperti ini untuk yang tahap inisiasi. Jadi secara umum sama dengan yang minggu lalu, hanya tampilan saja kami sesuaikan. Kemudian secara garis besar di sini terbagi dua, yaitu ada inisiasi dari Pemkot, kemudian ada inisiasi dari daerah lain. Namanya, saya sebenarnya sudah membuat semacam prototipe ya, apa yang mungkin saya bayangkan sebagai knowledge management system. Ini coba saya bikin dengan Google Sites. Mungkin paling bertanya-tanya, knowledge management itu knowledge-nya di mana sebenarnya sih? Knowledge-nya nanti ada beberapa bentuk sebenarnya. Ada knowledge yang sifatnya eksplisit ya, peraturan, kemudian bahan-bahan seminar dan seterusnya. Dan juga pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya kita peroleh sepanjang kita menjalani suatu proses kerjasama. Ini misalnya, ini contoh saja ya, kemarin kita merintis kerjasama dengan Gojek. Sorry, ini bukan. Saya kemarin merintis kerjasama dengan Gojek. Nah, selama perjalanan dengan Gojek itu ada beberapa kesan dan pesan, kemudian ada pengetahuan baru yang seharusnya kita bisa persiapkan ke masa yang akan datang. Ini contoh pengetahuan yang nantinya bisa menjadi konsumsi internal kami, Pak, di di P3ADK. Misalnya kemarin dengan Gojek, kami menemukan suatu kasus bahwa ternyata dalam suatu kerjasama kita butuh pengetahuan mengenai mekanisme perpajakan. Dengan suara jelas ya? Jelas Mas. Oke. Baik, mungkin kalau saya lebih fokus di ini Mas, pada proses terkait dengan bagaimana knowledge management system itu dibangun, kemudian bagaimana itu bisa pemanfaatannya optimal gitu. Udah ada kok. Jadi seperti yang disampaikan Mas Putut terkait dengan knowledge tadi, memang sebetulnya knowledge itu saat ini kan banyak, cuman bertebaran dan juga ini kita bicara distribusi. Berbagai aturan, berbagai knowledge banyak bisa kita temui, kita googling di mana-mana sebenarnya banyak. Cuman masalahnya bagaimana orang mudah dan orang mudah mencari, dan kedua orang yang mudah mendapatkan. Luar biasa. Jadi yang pertama terima kasih, berarti untuk yang KSDD kan most likely tidak ada hal yang major untuk kita perbaiki. Jadi kita bisa pindah untuk KSDPK begitu. Yang kedua, saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Putut dengan Pak Joko gitu. Kalau kita bicara knowledge management system kan sebenarnya isinya 3 jenis knowledge ya. Ada yang tacit knowledge, ada explicit knowledge, ada share knowledge begitu. Nah, mungkin yang bagian terkait dengan membangun komunitas itu bagian bagaimana aspek-aspek kita mesti mesti metani begitu, jenis-jenis pengetahuan apa yang mandatory atau atau kita sarankan untuk dimiliki oleh kelompok pihak-pihak yang terkait dengan kerjasama daerah itu begitu. Ingin lebih ke mana tadi slide yang KSDPK ya? Oke, mungkin Mas Diko bisa kalau kita lihat di sini
dari start kita mulai, kemudian pembuatan akun itu kan langsung tersebar menjadi 4 jenis, yaitu KPBU, KSPI, BGS, ataupun BOT. Nah, saya membayangkan tadi nyambung dengan yang disampaikan Mas Joko tadi, bahwa masing-masing jenis kerjasama ini membutuhkan suatu knowledge atau suatu pengetahuan, suatu mekanisme yang mungkin ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Mungkin nanti Mas Putut bisa mempertimbangkan, karena kita pengen nanti proses bisnis ini bisa dipahami oleh teman-teman kita semuanya, sehingga mereka tidak kesulitan ketika membaca proses bisnis tersebut, sehingga harapannya kita ketika nanti dalam perjalanannya kita kan harus memberikan transfer ilmu ya terkait dengan proses ini, karena ini sesuatu yang baru. Apakah mungkin ini untuk masing-masing jenis ini di breakdown satu-satu atau seperti apa, biar agak ini, biar pemahaman teman-teman itu lebih mudah. Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa kedengaran suara saya, Mas Putut? Jelas sekali, Bos. Jelas sekali. Oke. Matur nuwun sekali Mas Putut, sudah diikutkan beberapa kali ini. Cuma mungkin pertanyaan saya yang mendasar gitu ya, mungkin ini saya kembali lagi ke hal yang sifatnya makro gitu ya. Kaitannya dengan ini kan pada kali ini yang lebih terbahas itu adalah kerjasama daerah dengan daerah, kemudian kerjasama daerah dengan pihak ketiga, seperti itu. Yang jadi pertanyaan saya, ketika kemudian ini oleh Mas Putut kan difasilitasi dalam bentuk sebuah aplikasi sistem gitu ya, untuk memudahkan dalam bentuk knowledge management sistemnya. Cuma yang jadi pertanyaan saya, apakah kemudian ketika daerah lain misalnya, kita ingin bekerja sama dengan daerah lain, misalnya kabupaten lain atau mungkin bahkan luar negeri gitu ya, dengan seperti itu. Apakah kemudian yang menjadi pertanyaan, mereka informasi itu by phone gitu ya, by phone, atau cukup kemudian informasinya melalui knowledge management system. Kemudian seberapa efektif ketika kemudian jalinan kerjasama ini terbangun melalui knowledge management system. Atas waktu yang diberikan oleh Bapak Asisten. Hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rancangan bisnis proses kerjasama daerah. Calon mitra pemerintah Kota Yogyakarta bisa memahami kira-kira alur kerjasama daerah di Kota Yogyakarta itu seperti apa. Karena ini adalah pertanyaan yang sifatnya berulang terus. Ketika ada klien baru belum pernah sama sekali bekerja sama di pemerintah Kota Yogyakarta, kami harus menjelaskannya secara berulang-ulang. Padahal sebenarnya sumbernya ada, cuman karena itu masih berupa peraturan dan peraturannya banyak dan peraturan itu disusun tidak mengikuti alur proses, sehingga mungkin orang-orang malas atau tidak sempat untuk mempelajarinya. Jadi ini merupakan simplifikasi dari peraturan sebenarnya agar semuanya bisa mudah membaca kalau melakukan kerjasama daerah dengan Pemkot itu prosesnya seperti apa. Ini salah satu upaya untuk memperkuat mekanisme kerjasama yang selama ini sebenarnya sudah kita lakukan baik dengan pemerintah daerah lainnya dan dengan berbagai lembaga, dan upaya ini tentu perlu kita dukung bersama, karena ini nanti akan sangat bermanfaat bagi pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya dan juga pada SKPD dengan pemerintah Kota Yogyakarta. Kemudian yang kedua yang kemudian menurut saya juga penting, kita segera aja nanti kalau ini semuanya sudah siap memberi pemahaman kepada teman-teman di SKPD, karena semua awalnya termasuk dalam hal ini adalah konsep itu dilakukan oleh teman-teman di SKPD, sehingga mereka kemudian memahami dan
bisa menuangkan dalam sebuah konsep yang namanya kerjasama ya. Terus satu sisi menguntungkan kita, tetapi juga menguntungkan pihak-pihak yang kita akan dapat banyak hal manfaatnya, akan memperkuat mekanisme kerjasama yang selama ini kita jalankan. Terima kasih waktunya Bu Andi, Pak Asisten. Pada intinya kami dari Bapeda sangat mengharapkan ya, karena di kegiatan kami banyak sekali kerjasama baik dengan perguruan tinggi, perusahaan maupun pihak-pihak lain, sehingga ada kalau mau kerjasama itu tidak harus bingung-bingung lagi gitu, tidak harus ke sana. Jadi nanti kalau ini sudah jadi mungkin bisa sangat membantu dalam kegiatan kami. Terima kasih atas kesempatannya. Kemarin sebenarnya saya sudah koordinasi formal sama Mas Putut. Dari hasil pembahasan kemarin ini kan hendaknya ada dasar hukum yang menetapkan ini itu. Kemarin saya sampai ke Mas Putut, kalau misalkan dasar hukum itu memuat juga konten dari sistem ini, nanti ketika ada perubahan aturan dari pusat, dasar hukum itu harus kita ubah lagi, dan itu nanti bakal berkali-kali kemungkinan. Nah, kemarin saya sampaikan bagaimana jika nanti mungkin kajian dari bagian hukum ya, perwal itu atau pekual atau apapun dasar hukum itu hanya menetapkan sistemnya, kayak rencana dengan SRBJ dulu ini. Jadi menetapkan bahwa sistem ini adalah sistem yang legal. Ketika sudah melalui sistem ini, konten sistem ini adalah legal, diakui keabsahannya oleh pemerintah kota. Jadi ketika ada perubahan aturan dari pusat, kita hanya menyesuaikan sistemnya, dasar hukumnya nggak perlu ikut berubah. Jadi sudah secara otomatis. Dan terkait dengan perancangan proses bisnis ini, karena endingnya memang nanti diharapkan dari sisi TIK-nya itu Mas Putut. Kemarin kita sudah beberapa kali diskusi, kita sebenarnya masih fokus pada proses penciptaannya. Jadi artinya kalau ini alur itu ada penciptaan suratnya sampai dengan ini menjadi sebuah dokumen kerjasama. Nah, mungkin nanti bisa ditindaklanjuti nanti detailnya sekalian. Ada beberapa hal yang perlu kita masukkan juga terkait mungkin tadi sudah disinggung bagaimana kemudian hak akses itu, siapa yang bisa membuka dokumen-dokumen itu, mungkin nanti juga bisa didetailkan. Saya kurang tahu apakah nanti setiap jenis kerjasama itu kemudian pihak-pihak yang terkait yang mempunyai hak akses membuka dokumen tersebut atau tidak. Nanti untuk collecting knowledge-nya sebetulnya bisa kita desain juga senyampang dengan proses penciptaannya Mas Putut. Biasanya seperti yang kita diskusikan kemarin, sebenarnya bisa sebetulnya walaupun tidak optimal, tapi kita bisa nyicil dari sana. Setelah proses tadi ada pembelajaran seperti yang dikatakan Pak Kadri tadi, mungkin nanti saat itu akan kita desain ke sana. Terima kasih Mas Putut. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk semuanya. Bisa kedengaran nggak ya? Bisa Bu. Bisa. Ya. Bisa. Assalamualaikum. Bisa. Iya. Ini mohon maaf, ini kamera saya kok sepertinya agak bermasalah, jadi mungkin ada penampakan saya ya. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang disampaikan Mas Putut tadi, Mas Putut adalah sebuah kerjasama di bagian P3DK, di mana pada siang hari ini kita ingin memberikan informasi terkait kerjasama daerah karena adanya peraturan perundang-undangan yang baru. Jadi atau mekanisme kerjasama. Ini yang tadi aktif bertanya ada dari SD Serayu. Prinsipnya kalau sekolah SD SMP itu kalau mau bekerja sama silakan dikonsultasikan dengan dinas terlebih dahulu, dan sehingga dinas ini bisa mengkomunikasikan dengan kami di P3DK. Jadi yang kerjasama nanti tetap paling tidak Pak Kepala Dinas, ya.
Ini juga ada pertanyaan lagi dari SD Ungaran. Sebelum ada COVID di bulan Februari 2020, kami diminta untuk kerjasama dengan Dinas Pendidikan Sumba Tengah NTT. Nah, ini nanti yang bekerja sama otomatis yang melaksanakan kerjasama adalah pemerintah Kota Yogyakarta dengan pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, Ibu, di SD Ungaran. Jadi yang tanda tangan nanti tetap Pak Wali Kota untuk kesepakatan bersamanya. Sementara untuk perjanjian kerjasamanya nanti bisa dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan. Jadi dua Kepala Dinas Pendidikan nanti bisa tanda tangan kerjasama daerah. Yang penting adalah Dinas Pendidikan ini harus menyiapkan dulu kerangka acuan kerjanya dan diajukan kepada Pak Sekda, dan di situ jelas kira-kira nanti yang akan dikerjasamakan apa, kemudian informasi-informasi penting yang harus dipertimbangkan dalam setiap persiapan kerjasama juga bisa disampaikan di situ. Kemudian ada Bu Widya Stuti. Ini masukan kalau pakai Zoom memang banyak sudah familiar. Cuman masalahnya kalau pakai Zoom itu kalau akunnya nggak premium itu hostnya setiap 40 menit mati. Jadi kami mempertimbangkan itu. Kalau pakai WebEx ini pesertanya bisa jauh lebih banyak dan waktunya tidak terbatas. Tapi pertanyaan beliau adalah intinya OPD bisa menjalin komunikasi secara mandiri untuk bekerja sama. Leres Ibu bahwa OPD memang harus menjalin kerjasama intens dulu terhadap atau dengan calon mitra kerjasama, kemudian menyusun kerangka acuan kerjanya untuk bisa diajukan ke Pak Sekda, dan kami di P3ADK akan mempelajari dan juga nanti akan memberikan saran dan juga fasilitasi untuk penyusunan kesepakatan bersama sampai nanti akhirnya penandatanganan kerjasama. Jadi tentu saja OPD yang harus melaksanakan komunikasi lebih intens dengan calon mitra kerjasama. Begitu Bu Widya Stuti. Pertanyaan dari Bu Suci Rohayati, kalau hanya sekedar ada kunjungan dari sekolah daerah lain, apakah juga harus mengurus kerjasama? Tidak perlu, kalau hanya semacam kunjungan kerja dan seterusnya tidak perlu ada kerjasama khusus. Itu hanya semacam tamu dinas mawon. Jadi mohon silakan langsung diterima saja. Ini KPBU kemana tuh? KPBU itu ada di pengetahuan, Pak. Pak Toto masuk ke pengetahuan, kemudian di bawah itu ada KPBU tuh. Nomor 2 dari bawah. Nah, itu bisa diklik materinya, saya klik aja di contoh. Nah, ini materinya yang kami dapatkan dari Kementerian Keuangan, Pak Toto. KPBU ini alternatifnya ada yang namanya KSPI, Pak, kerjasama penyediaan infrastruktur. Itu juga khusus, cuman aturannya beda. Nah, kalau di KPBU di Perpres, kalau di KSPI ada di Permendagri 19 2016. Ini materinya juga di sini. Materi juga dari Permendagri juga. Ini materi-materi yang khusus seperti ini baru kami kembangkan, Pak Toto, sehingga tidak cukup detail, dan ini bahannya juga bukan kami yang membuat, tapi kami ambil dari teman-teman di kementerian. Yang sudah komplit itu yang 3 teratas, kerjasama dengan Pemda lain, dengan perseorangan maupun swasta, dan juga kerjasama dengan kementerian atau lembaga negara. Ini bahannya sudah kami siapkan dan saya kira cukup komplit dan sudah bisa diaju. Sementara 2 jenis kerjasama yang lain yang paling bawah itu sedang kami matangkan materinya sehingga nanti harapannya lebih mudah diikuti. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah bergabung dalam sosialisasi hari ini. Betul seperti apa yang tadi telah disampaikan oleh Bu Wanda, Ibu Kepala Bagian dan Mas Putut, mengenai pentingnya kita mengerti dasar-dasar hukum kita dalam melaksanakan kerjasama. Karena kerjasama ini mempunyai akibat hukum yang akan kena ke kita langsung apabila kita tidak memperhatikan aturan yang ada. Seperti contoh tadi, ketika ada kerjasama pemanfaatan aset yang padahal sudah ada dasar perwalnya yang mengatur mengenai
nominal sewanya, namun tidak ditepati, itu bisa memicu atau menimbulkan akibat di kemudian hari. Maka tujuan kita ada website bisnis proses ini adalah untuk memudahkan Bapak dan Ibu supaya nanti dalam melaksanakan kerjasama daerah sesuai step by step-nya. Kemudian bagian P3DK terutama Subak Kerjasama akan mendampingi, memfasilitasi Bapak dan Ibu sekalian sejak dimulai dari awal, sejak inisiasi. Namun kami juga membutuhkan bantuan Bapak dan Ibu untuk menyiapkan kerangka acuan kerja supaya kita sama-sama mengerti apa tujuan yang akan kita capai dan bagaimana kita mencapainya bersama. Mungkin seperti itu Mas Putut, monggo. Rapat ini direkam dan Bapak Ibu nanti bisa mendengarkan kembali di saluran YouTube yang mungkin dalam 1 jam ke depan akan kami upload. Baik Bapak Ibu sekalian, apabila sudah tidak ada pertanyaan, kami mohon undur diri. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan dan juga waktu yang Bapak Ibu luangkan pada siang sampai sore hari ini. Rekaman ini akan kami upload di website atau di channel YouTube kami dan semoga sudah bisa diakses mulai besok. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengunjungi website yang sudah kami sampaikan tadi di depan di sis.id _kerjasama strip Jogja Kota. Di situ kami sediakan beberapa fitur yang kami harap bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk merencanakan atau mempersiapkan kerjasama daerah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sehat-sehat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.